Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel dan tetap semangat untuk adik-adik pejuang UTBK 2020, baik yang sudah ujian ataupun yang belum ujian. Nah, di video kali ini kakak akan berbagi tentang penjelasan terkait FR gambaran umum dari teman-teman atau adik-adik yang sudah mengikuti ujian UTBK 2020 ini, yaitu tepatnya tentang bagaimana trik atau cara cepat untuk menyusun sebuah paragraf padu jika disajikan beberapa kalimat. Nah, insya Allah video ini sangat berguna atau membantu adik-adik semua, baik yang sudah ujian ataupun yang belum ujian. Nah, untuk yang sudah ujian mungkin ada juga yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian mandiri. Nah, sebelum kita lihat ke soal, secara umum langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah paragraf padu itu adalah yang pertama, adik-adik tentukan dulu kalimat terakhir dari kalimat yang disediakan. Nah, bagaimana cara kita menentukan kalimat terakhir itu? Bisa kita kenali dari konjungsi atau kata hubung yang digunakan di tiap kalimat yang ada. Nah, kemudian langkah kedua, kita eliminasi option yang tidak mungkin. Nah, jika seandainya masih ada lebih dari satu option yang tinggal atau dia mengandung kalimat terakhir di option itu ada yang sama, nah di sini ada digunakan metode membaca cepat dan bandingkan langsung urutan option yang ada. Nah, bagaimana secara penerapannya untuk pembahasan soal? Sekarang kita langsung coba lihat untuk soal nomor 1. Nah, jadi di soal nomor 1 ini disediakan 6 kalimat. Nah, pertanyaannya, urutan yang baik dari kalimat ini supaya membentuk paragraf yang padu atau paragraf yang baik. Nah, tadi kata kakak kan untuk langkah yang pertama, tentukan kalimat terakhir dari kalimat yang tersedia dengan menggunakan kata hubung atau kata konjungsi untuk sebuah simpulan. Nah, kalau dari pernyataan atau dari kalimat 1 sampai 6 ini, kira-kira mana yang bisa adik-adik gunakan untuk kalimat terakhir? Tentu kalimat yang keempat ya. Kenapa kalimat keempat? Coba, di kalimat keempat ini kan ada kata-kata dengan demikian, ini otomatis udah sebagai kesimpulan. Nah, kita lihat langsung option. Ada enggak yang angka 4 itu di posisi terakhir? Ada, yaitu pilihan yang B. Oke, berarti jawabannya sudah pasti B. Kalau mau dibuktikan, coba dibaca secara cepat. Nah, jadi di kalimat pertama katanya kan dalam menjual pariwisata, terutama ketika masuk sentra-sentra kerajinan, peran pemandu sangatlah besar. Kemudian dalam hal ini, pemandu harus dilengkapi dengan kemampuan memberikan penjelasan secara rinci kepada wisatawan. Wisatawan tidak hanya dibiarkan melihat demonstrasi proses produksi kerajinan tanpa penjelasan. Mereka perlu penjelasan yang terperinci dan lugas tentang apa yang dilihatnya. Misalnya, ketika menyaksikan demonstrasi proses pemintalan sutra, mereka harus diberi penjelasan tentang proses ini, mulai dari pengadaan bahan hingga masuk pemintalan. Dengan demikian, mereka akan merasa mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa, seakan-akan ikut mengalami sendiri. Jadi, kalimatnya atau paragrafnya sudah padu. Artinya, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain ini sudah ada koherensi yang tepat. Oke ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini pengecohnya nggak terlalu sulit karena jelas A, C, D, dan E itu bisa kita eliminasi langsung. Oke, lanjut kita untuk nomor 2. Nomor 2 di sini disajikan 5 kalimat.
urutan yang tepat untuk kalimat di atas menjadi paragraf yang padu. Lihat mana kira-kira kalimat ini yang bisa kita jadikan sebagai kalimat terakhir. Boleh sama dengan cara yang di nomor 1 tadi, kita lihat konjungsinya sebagai simpulan. Mana dia? Dengan demikian, Anda dapat melakukan pertolongan pertama pada diri Anda sendiri, terutama dalam keadaan darurat. Berarti kan ini kesimpulan ya. Oke, berarti jelas yang nomor 2 ini dengan kata kunci dengan demikian itu merupakan kalimat terakhir. Jadi ada beberapa option yang sudah bisa kita eliminasi, yaitu B ini nggak mungkin lagi, C ya, terus E ini juga nggak mungkin jawabannya. Berarti ada 2 pilihan antara A dan D. Kira-kira mana yang tepat? Untuk A dan D, kalau kalimat awalnya sama-sama nomor 4, oke, berarti aman. Antara 5 dan 1, mana yang lebih tepat? Kita lihat kalimat 4, pendarahan akibat luka dapat Anda hentikan dengan cara menekan luka atau sekitar luka. Kalau 5, apabila lukanya cukup lebar, ini masih ada ya hubungannya dengan kalimat 4. Kalau kalimat 1, tekan luka atau sekitar luka itu terus menerus, itu belum nampak hubungannya antara kalimat 4 dan kalimat 1. Jadi setelah kalimat 4 itu kalimat 5 dulu baru kalimat 1. Bisa? Jadi untuk yang nomor 2 ini jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 ini ada 4 kalimat. Bagaimana urutannya untuk mendapatkan paragraf yang baik atau paragraf yang padu? Kita lihat lagi. Kita putuskan mana kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai kalimat terakhir. Akibatnya boleh? Coba kita baca dulu. Akibatnya banyak undang-undang yang tidak mampu membidik persoalan yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat langsung optionnya tidak ada. Yang kalimat terakhir itu kalimat pertama. Oke, kalau kalimat 2, bila Anda peduli dengan persoalan semacam itu, silahkan tengok parlemen.net. Oke, kalau kita mencoba sama dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi, kalau nomor 1 dan nomor 2 kan ada kata konjungsinya dengan demikian. Kalau di nomor 3 ini, soal nomor 3 nggak ada kata dengan demikian, tapi ada kata kendati demikian, yaitu kalimat ke-3. Kira-kira ini bisa menjadi kesimpulan enggak untuk bacaan ini? Kita coba. Jika nomor 3 sebagai kesimpulan, hanya ada satu option. Kendati demikian, masyarakat belum tentu dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan. Bisakah? Kalau yang D itu kan parlemen beranggotakan wakil rakyat. Bila Anda peduli kan nggak nyambung ya, atau kalimatnya itu nggak berhubungan. Berarti nggak mungkin kalimat 3 ini sebagai kalimat penutup. Jadi yang D ini jelas salah. D jelas salah. Kalau yang 4 terakhirnya, parlemen beranggotakan wakil rakyat. Bila Anda peduli dengan persoalan semacam itu, silakan tengok parlemen.net. Akibatnya kan nggak nyambung lagi, berarti bukan A. Oke, berarti kalimat terakhirnya adalah kalimat 2. Jadi ada solusi ya. Ketika Anda peduli, silahkan dengan persoalan semacam ini, silahkan langsung kunjungi parlemen.net. Oke, ini kalimat terakhir nih. Kita bandingkan antara B, C, dan E. Perbedaannya, kalau B itu kalimat awalnya adalah kendati demikian. Nggak mungkin itu sebagai kalimat pertama. Berarti B nggak mungkin. Kita eliminasi lagi. Antara C dan E. Kalau C dan E, ini sama nih. Kalimat awalnya adalah parlemen beranggotakan wakil rakyat. Perbedaannya, kalau 3, kendati demikian masyarakat belum tentu dilibatkan dalam persoalan pembentukan kebijakan. Akibatnya banyak undang-undang yang tidak mampu membidik persoalan yang ada di masyarakat. Oke, berarti udah jelas nih untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Oke, lanjut kita nomor 4.
Di sini ada 5 kalimat. Nah, bagaimana susunan dari kalimat ini untuk mendapatkan sebuah paragraf yang padu? Kita lihat kira-kira boleh enggak kalimat 5 sebagai kalimat terakhir atau kalimat penutup. Lembaga Bantuan Hukum Palembang mencatat peningkatan ketegangan akibat kasus penyerobotan tanah milik warga oleh sejumlah perusahaan perkebunan tahun 2007. 5 atau 2 atau 1? Kita lihat kalau 2. Kalau 2 menurut Direktur LBH Palembang Eti Gustina pada tahun 2007 terjadi 39 kasus penyerobotan tanah milik warga di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau 1, jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 3 kasus. Berarti itu lebih tepat sebagai kalimat penutup. Udah, berarti yang nomor 4 ini jawabannya adalah kan yang mengandung kalimat terakhir untuk kalimat pertama itu kan cuma pilihan E. Nah, kalau mau dipastikan lagi, adik-adik baca cepat. Di pilihan yang 5, coba kan dia 5 ya. Lembaga Bantuan Hukum Palembang mencatat peningkatan ketegangan akibat kasus penyerobotan tanah milik warga oleh sejumlah perusahaan perkebunan tahun 2007. Konflik ini diantaranya terjadi di Kabupaten Musi, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Demikian salah satu kesimpulan refleksi akhir tahun LBH Palembang. Menurut direktur itu kan nyambung tuh. Jadi ada pernyataan LBH Palembang, kemudian ada kesimpulannya di mana jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 3 kasus. Oke, jadi nomor 4 ini jawabannya E. Lanjut nomor 5. Di sini ada 5 kalimat, bagaimana susunannya? Kalau kita lihat, mana kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai kalimat akhir atau kalimat penutup? Antara kalimat 1 sampai kalimat 4 itu sama-sama diawali dengan kata-kata daya saing, itu nggak mungkin sebagai penutup. Jelas yang bisa kita jadikan sebagai penutup di sini adalah kalimat ke-5. Nah, mana yang kalimat 5 sebagai penutup? Ada A, C, D, dan E. Berarti yang bisa kita eliminasi adalah option B. Oke, kita lihat nih perbedaannya untuk pilihan A, C, D, dan E. Itu kebetulan perbedaannya juga di kalimat awalnya. Kalau kalimat awal untuk option A, daya saing suatu negara pada abad ke-21 tergantung pada lulusan perguruan tinggi. Lanjut kalimat 3. Daya saing tersebut terutama dilihat dari kompetensi lulusan. Daya saing lulusan perguruan tinggi akan kuat jika mereka menguasai keterampilan dasar seperti komunikasi. Daya saing sangat dipengaruhi oleh kemampuan kolaborasi, jiwa kepemimpinan, dan strategi manajemen organisasi. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan penguasaan teknologi juga akan sangat mendukung daya saing. Ini jelas ya, yang bisa kita jadikan sebagai kalimat awal atau kalimat pembuka dari paragraf untuk nomor 5 ini adalah kalimat kedua. Daya saing suatu negara pada abad 21 tergantung pada lulusan perguruan tinggi, itu kalimat utamanya. Kemudian ada kalimat penjelas dan diisi dengan kalimat penutup yaitu kalimat ke-5. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini adalah A. Oke, adik-adik, semoga bermanfaat, dan bagi adik-adik yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan informasi terupdate seputar UTBK 2020 dan seputar ujian mandiri, juga seputar beasiswa yang bisa adik-adik raih nanti di perguruan tinggi. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.